Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Universitas 11 Maret akan memaparkan ide kami terkait GAMPIS, Inovasi Nutrasetikal Permengami dari limbah kulit pisang sebagai imunomodulator di era pandemi inspirasi Quran Surah Al-Waqiah ayat 29. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Eva Yulia Putri Lestari, bersama rekan saya Muhammad Adam Firdausi dan Safrina Amalia Rosadi yang dibimbing oleh apoteker Syaiful Choiri M.Pharm.Si. Pandemi COVID-19 yang menyebar di berbagai negara sejak Desember 2019 telah menimbulkan banyak kerugian, mulai dari merenggut banyak nyawa, mengganggu kestabilan sistem perekonomian, mengganggu keberjalanan sistem pendidikan, dan masih banyak lagi. Walaupun tingkat penularannya sudah mulai menurun, tetapi masih diperlukan upaya preventif untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 ini adalah dengan memperkuat sistem imunitas tubuh. Seseorang yang memiliki sistem imun yang baik memiliki risiko tertular COVID-19 yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang memiliki sistem imun tubuh yang lemah. Menurut Saputri dan kawan-kawan, 2021, salah satu cara peningkatan sistem imun yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonsumsi suplemen kesehatan yang mengandung antioksidan. Antioksidan terbukti efektif untuk meningkatkan sistem imun tubuh yang bertindak sebagai imunomodulator. Kandungan antioksidan dapat ditemukan di tanaman-tanaman pangan dan obat Indonesia, salah satunya di buah pisang, terutama bagian kulitnya. Selain itu, menurut tafsir Ibnu Katsir, di Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 29 terdapat buah yang tersusun-susun di dalam surga, di mana terdapat hikmah adanya buah pisang di bumi yang kandungannya memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Ketersediaan buah pisang atau Musa acuminata di Indonesia sangat besar, yaitu produksinya mencapai lebih dari 8 juta ton pada tahun 2020 menurut BPS tahun 2021. Akan tetapi, pemanfaatannya belum banyak dilakukan secara maksimal karena bagian kulitnya dibuang, padahal sekitar 30% dari pisang terdiri dari kulit pisang. Kulit pisang mengandung golongan senyawa flavonoid berupa katekin, galokatekin, dan epikatekin yang dapat berperan sebagai imunomodulator. Sampai saat ini, belum terdapat kajian terkait pemanfaatan limbah kulit pisang dalam sediaan permen gummy sebagai imunomodulator. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk mengusulkan suatu inovasi produk antioksidan dari limbah kulit pisang dalam bentuk sediaan permen gummy. Tujuan dari penyusunan karya tulis ini adalah, yang pertama, untuk mengetahui potensi limbah kulit pisang pada aktivitas imunomodulator. Yang kedua, merancang proses pembuatan permen gummy limbah kulit pisang secara literatur review. Yang berikutnya adalah metode penulisan. Metode penulisan yang pertama adalah teknik penulisan. Karya ilmiah ini disusun atas teknik literatur review yang dikumpulkan atas database Google Scholar, DOAJ, dan juga Sinta. Pencarian literatur menggunakan kata kunci pisang, kulit pisang, permen, imunomodulator, antioksidan, nutrasetikal, flavonoid, COVID-19, Al-Quran, Al-Waqiah ayat 29 dengan faktor inklusi yang tidak terbatas oleh tahun. Sumber yang diperoleh dilakukan critical appraisal terkait dengan informasi yang disajikan. Data yang diperoleh disusun ulang secara sistematis dan terintegrasi sehingga menghasilkan pokok pikiran terkait dengan inovasi nutrasetikal permen gummy dari limbah kulit pisang Musa acuminata sebagai imunomodulator di era pandemi. Inspirasi Quran Surat Al-Waqiah ayat 29. Metode penulisan yang kedua adalah kerangka berpikir. Terdapat sebuah ayat dalam Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 29 yang menjelaskan tentang buah yang bersusun-susun di surga dan menurut salah satu pendapat dalam tafsir Ibnu Katsir merupakan buah pisang. Buah pisang sangat potensial di Indonesia mengingat jumlah produksinya yang tinggi dan kandungan fitokimianya yang bermanfaat. Namun, belum keseluruhan bagiannya dapat dimanfaatkan. Salah satu bagian yang sering dibuang adalah kulit pisang. Kulit pisang yang membentuk sepertiga buah lebih sering dibuang daripada dimanfaatkan lebih lanjut. Salah satu manfaat buah pisang adalah sebagai antioksidan dan mempunyai potensi sebagai imunomodulator yang dapat dimanfaatkan saat pandemi. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, kulit pisang dilakukan riset metode penyarian agar senyawa yang terkandung dalam kulit pisang dapat tersari optimal
dan dilakukan riset formulasi yang sesuai dengan sediaan permen gummy agar didapatkan sediaan yang aplikatif dan dapat diterima semua kalangan. Setelah didapatkan metode penyaringan dan formulasi yang tepat, dilakukan analisis mengenai sediaannya. Kemudian, hasil dan pembahasan, di sini kami memilih kulit pisang dengan kandungan utama flavonoid yang mempunyai aktivitas antioksidan, kekuatannya melebihi vitamin C dan vitamin E. Di sini, secara metode, kami punya dua metode. Yang pertama, metode penyari dan juga metode pembuatan. Metode penyari menggunakan metode maserasi, di mana digunakan etanol 70% karena dapat dianggap menyari seluruh kandungan dari kulit pisang. Kemudian metode pembuatan, di sini kami secara metode pembuatan menggabungkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing eksipien yang diharapkan maupun sifat lain seperti rasa manis. Hasil akhir dari sediaan kami berbau khas kulit pisang, berwarna kecoklatan seperti kulit pisang dan juga berasa manis. Kemudian bau khas kulit pisang atau bau khas pisang dan juga warna kecoklatan didapatkan dari sifat ekstra kulit pisang. Sediaan yang kami pilih adalah sediaan permen chow atau permen kunyah karena dapat diterima semua kalangan baik dari anak-anak sampai dewasa dikarenakan bentuknya yang menarik, rasanya yang manis, dan penggunaannya yang mudah. Kesimpulan dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah, yang pertama, limbah kulit pisang memiliki potensi aktivitas imunomodulator karena memiliki kandungan flavonoid yang bertindak sebagai antioksidan sehingga meningkatkan sistem imun. Yang kedua, berdasarkan studi literatur review, limbah kulit pisang dapat dikembangkan menjadi permen gummy dengan rancangan proses yang sederhana, efektif, dan efisien, yaitu dengan teknik maserasi dan pencamuran. Sekian pemaparan ide dari kami. Harapannya, semoga penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai kontribusi dalam membentuk generasi muslim yang berintelektual dan berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.